Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairunisa dari kelas A Ganesha Pratama. Ujian akhir materi manajemen. 1. Bagaimana pengertian dari manajemen dan mengapa manajemen perlu dipelajari? Secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna untuk mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. 2. Manajemen pada dasarnya memiliki fungsi dan tools. Tuliskan dan jelaskan menurut pendapat saudara dan bagaimana penerapan pada perusahaan kecil dan besar. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat yang dijadikan acuan oleh manajer dalam kegiatan untuk mencapai tujuan. Sedangkan tools merupakan syarat suatu usaha untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Tools tersebut dikenal dengan 6M, yaitu market, money, metode, material, man, dan machine. Penerapan fungsi dan tools pada perusahaan kecil. Aktivitas kerja masing-masing unit dalam organisasi, hubungan di antara masing-masing unit aktivitas, jenis-jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh masing-masing kelompok, menentukan wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit, dan memperjelas koordinasi antara masing-masing unit. Penerapan fungsi dan tools pada perusahaan besar. Menetapkan serangkaian tujuan, merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasi kemudahan dan hambatan, mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan proses identifikasi dari aktivitas, dan melakukan klarifikasi aktivitas kelompok. Nomor 3. Seorang leader pada prakteknya masih tergantung pada tingkat mana leader itu berada, apakah tingkat top management, middle management, atau lower management. Bagaimana pendapat saudara apabila pernyataan tersebut dihubungkan dengan kemampuan memimpin dan kemampuan teknis? Manajemen puncak adalah tingkat manajemen yang paling atas dan bertanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Kemampuan top manajemen merupakan menentukan tujuan perusahaan, mengatur manajemen yang berada di bawah posisi manajemen puncak, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Middle management. Manajemen tingkat menengah berada pada tengah-tengah. Manajemen ini dipilih oleh manajemen puncak. Manajemen tingkat menengah bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana yang sudah ditentukan oleh manajemen puncak. Kemampuan middle management yaitu memberikan sarana atau rekomendasi kepada manajemen puncak dan mengkoordinasi seluruh kegiatan semua departemen yang ada. Low management. Tingkat manajemen yang paling rendah dalam sebuah perusahaan. Manajemen ini bertugas untuk memimpin dan mengawasi kinerja tenaga operasional. Kemampuan low management yaitu mengarahkan dan mengendalikan karyawan atau pekerja, mengembangkan moral para karyawan, dan menjaga hubungan yang baik antara manajemen tingkat menengah dan para pekerja. Nomor 4. Bagaimana proses menyusun rencana yang efektif dan efisien? Jelaskan secara singkat dan berikan contohnya. Proses agar dapat menyusun rencana yang efektif dan efisien yaitu dengan menentukan tujuan, menentukan tempat, menyediakan alternatif, membuat rencana turunan, membangun kerjasama, dan menilai rencana. Contohnya, jika kita ingin liburan, kita harus menentukan ke mana tempat wisata yang akan kita kunjungi. Jangan sampai kita sembarangan menentukan tujuan yang ingin dicapai. Kita perlu memikirkan
waktu perjalanan, jasa transportasi, dan akomodasi yang akan dipakai, jadwal kegiatan di tempat wisata, serta menentukan durasi dari setiap lokasi wisata. Dengan begitu, rencana akan berjalan dengan efektif dan efisien. 5. Manajemen strategik tidak terlepas dari visi dan misi serta penilaian yang dari analisis SWOT. Bagaimana pengertian secara singkat ketiga hal tersebut dan berikan contoh aplikasi pada daerah Anda masing-masing. Visi mendeskripsikan rencana perusahaan secara inspirasional dalam jangka panjang yang masuk akal untuk diraih. Visi biasanya berupa pernyataan tujuan perusahaan dalam jangka waktu 10-20 tahun ke depan sehingga dari sana. Misi dibuat untuk panduan bekerja karyawan dan pemimpin organisasi serta membantu mengukur apakah perencanaan strategis telah sejalan dengan tujuan keseluruhan organisasi tersebut. Analisis SWOT dapat membantu pengalokasian sumber daya seperti anggaran, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, fasilitas perguruan tinggi, potensi lingkungan, dan sebagainya. Nomor 6. Setiap organisasi pasti memiliki sasaran atau goals yang ingin dicapai. Bagaimana organisasi dalam membuat rencana sasaran agar dapat dicapai dengan baik? Caranya yaitu bila semuanya terurut dan dilaksanakan dengan benar, maka secara otomatis suatu tujuan organisasi pun akan tercapai dengan baik. Jadi, dapat disimpulkan hubungan antara manajemen dan organisasi adalah suatu proses yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya suatu organisasi dan suatu tata kerja untuk mengatur jalannya organisasi dengan baik agar mendapat tujuan yang maksimal. Tujuh. Bagaimana pendapat saudara tentang menangani masalah dalam organisasi, baik untuk masalah yang berjangka pendek dan masalah berjangka panjang? Berikan contohnya. Langkah pertama untuk memecahkan masalah yang berstruktur adalah mendefinisikan atau mengidentifikasi masalah untuk mengetahui akar penyebabnya. Tahap kedua adalah perlu mencari tahu penyebab masalah, lakukan dan hasilkan sebanyak mungkin solusi dalam menangani masalah, pro dan kontra, jangka pendek dan jangka panjang setiap solusi. Tahap terakhir adalah mengambil tindakan terhadap pertimbangan sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan pro dan kontra setiap solusi, disarankan untuk fokus mengambil tindakan solusi dengan risiko rendah yang sesuai dengan prioritas serta tujuan masa depan. Contohnya, misalkan perusahaan-perusahaan pertambangan logam terpukul oleh jatuhnya logam dunia. Meskipun harga lebih rendah, perusahaan-perusahaan ini tetap meningkatkan produksi, padahal seharusnya diturunkan. Peningkatan produksi ini tidak lepas dari investasi yang telah mereka lakukan beberapa tahun sebelumnya, yang mana dilakukan ketika harga logam masih tinggi. Nomor 8. Pada tahap pertumbuhan organisasi memiliki 5 tahap. Tuliskan. 1. Deteksi masalah. 2. Menentukan diagnosis. 3. Menganalisis data dan umpan balik. 4. Merancang intervensi dan memimpin perubahan. 5. Evaluasi dan pelembagaan perubahan. 9. Salah satu kesuksesan seorang manajer dapat komunikasi. Apa kunci sukses seorang manajer secara interpersonal? Berikan penjelasan secara singkat. Peran seorang kepala sebagai simbol pemimpin organisasi dengan pekerjaan rutin organisasi. Peran seorang pemimpin bertanggung jawab untuk memberikan motivasi dan mengaktifkan anggotanya.
10. Apa pengertian dari controlling dan bagaimana langkah dari controlling dengan penjelasan yang singkat? Pengendalian atau controlling merupakan fungsi manajemen untuk mengontrol atau memastikan apakah sumber daya manusia sudah bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya atau belum, serta memastikan bahwa seluruh sumber daya manusia tersebut sudah melakukan tugasnya dengan efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya atau belum, sehingga akan tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sekian hasil ujian akhir materi manajemen saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.